Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi satu hal yang menurut saya ini satu hal yang menarik gitu. Karena dari sini saya bisa menuangkan berbagai imajinasi saya ke dalam sebuah tulisan. Ya, saya hari ini akan berbagi tentang cerpen yang saya bikin selama mengisi waktu kosong di tengah-tengah pandemi ini ya, karena kuliah juga online, kegiatan juga banyak yang libur, jadi banyak waktu luang yang saya gunakan untuk uh, mencoba produktif kayak gitu. Dan kali ini seperti yang saya sudah bilang, saya tertarik dengan dunia cerpen. Sebenarnya udah dari SMP sih saya tertarik dengan dunia percerpenan ini, cerita pendek ini, karena menurut saya sangat menarik banget, bisa menuangkan semua imajinasi, apa yang kita mau, apa yang harus konflik apa yang kita mau dan konflik apa yang bisa kita selesaikan secara keren atau secara apapun itu, atau akhir yang sad ending atau happy ending kayak gitu. Itu menurut saya adalah satu hal yang sangat menarik, dimana kita bisa menuangkan semua imajinasi kita dalam sebuah cerpen, sebuah tulisan yang kalau setidaknya bisa dinikmati sendiri lah, kalau nggak bisa dinikmati sama orang lain kayak gitu. Dan salah satunya adalah yang saya lakukan ini, saya membuat satu blog yang berisi kumpulan-kumpulan cerpen saya. Nanti akan saya tulis di bawah sini atau di description box, saya juga akan tulis kayak gitu. Kenapa sih saya tertarik lagi setelah sekian lama nggak menulis cerpen kayak gitu? Karena menurut saya itu tadi, saya memiliki kepuasan tersendiri saat saya bisa menuliskan apa yang saya imajinasikan. Nggak cuma mungkin apa yang saya inginkan suatu hari terus saya imajinasikan, terus saya tuliskan di cerpen, enggak, tapi juga melatih kemampuan menulis saya, kemampuan uh, writing saya biar bisa terasah kayak gitu. Nah, di blog saya ini sebenarnya konsepnya bukan yang one shot satu cerita selesai gitu ya, cuman uh, ceritanya tuh berlanjut gitu. Jadi saya mengambil sebuah tema, mengambil sebuah cerita, kemudian saya kembangkan. Jadi ada perbagian-perbagian yang saya tulis kayak gitu, per cerita, per adegan kayak gitu. Nah, saat ini saya akan membacakan satu cerpen saya yang baru saja saya upload sekitar 3 hari yang lalu, karena ternyata membuat cerpen itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus bikin mind map, terus logline yang jelas gitu. Karena sebelumnya saya itu berlayar tanpa peta, saya menulis ya apa yang saya suka, apa yang saya imajinasikan, tapi ternyata ada beberapa step-step yang harusnya saya lewati untuk membuat cerpen yang bagus. Langsung saja, kali ini saya akan membacakan satu judul, yaitu Dove il bagno per favore. Ini memang bahasa asing, nanti artinya apa akan saya jelaskan di akhir cerita kayak gitu ya. Cahaya lampu membentuk kata aur kafi, membias dengan warna kuning hangat, beradu dengan kilauan hijau dari lampu tumbler yang mengelilinginya, membuat suasana terasa hangat, ditambah dengan ornamen lampu hias yang mengelilingi tiap sudut ruang warung kopi ini. Aroma kopi dan berbagai olahan lainnya seperti vanila dan karamel membuat nuansa ruangan ini menjadi sangat nyaman untuk berbincang. Terlihat beberapa meja dan kursi yang sudah ditempati pelanggan, lengkap dengan gelas dan cangkir yang beraneka ragam sesuai dengan pesanan mereka. Di sudut ruang dekat jendela sedang asik berbincang 3 orang sahabat, Yitro, Oci, dan Arnel, yang tengah melepas rindu setelah perpisahan dengan Yitro 3 tahun lalu, karena dia melanjutkan international studinya di Australia sebagai Bachelor of Communication. Hari ini Yitro pulang ke Indonesia tanpa kabar. Seperti biasa, Yitro memang selalu tak terduga.
Kenyataan bahwa dia adalah mahasiswa internasional pun juga membuat gempar kedua sahabatnya yang tak tahu menahu tentang hal ini. Bahkan 3 tahun lalu, perpisahannya pun hanya lewat WhatsApp, seolah-olah tidak ada satupun yang boleh mengusik kehidupan pribadinya. Walaupun dia sosok yang terbuka di depan sahabatnya, namun dia tetap laki-laki penuh rahasia, misterius. Sore tadi, sebelum akhirnya mereka bertiga nongkrong di warung kopi milik Arnelia Rosadi, Yitro tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di kelas diskusi. Kebetulan ini hari Sabtu. Kedatangannya disambut heboh oleh para anggota. Tentu saja, sebagai pendiri, Yitro menjadi sosok yang menjadi primadona bagi mereka. Kepiawaiannya dalam berbicara serta sikapnya yang ramah membuat Kritism, nama dari klub diskusi itu, bak rumah kedua bagi mereka. Suasana hangat seperti keluarga yang dia bangun sejak awal membuat Kritism menjadi base camp untuk para anggota yang berjumlah 20 orang ini. Pun sepeninggalan Yitro ke Australia, mereka tetap kompak hingga berhasil menggelar Kritism 5, event diskusi nasional yang membahas berbagai macam hal dari berbagai macam bidang. Dan kembalinya Yitro membuat suasana kelompok diskusi kali ini menjadi sangat semangat menyambut Kritism 6. Tak terkecuali bagi Tira yang saat itu sedang mempresentasikan planning Kritism 6. Tira saat ini didapuk menjadi event division, yang tentu saja menjadi divisi inti dari event ini. Kedatangan Yitro di tengah-tengah presentasi membuat Tira sepertinya sedikit gugup saat menyadari seniornya itu menatap Tira sambil duduk memperhatikan layar proyektor dan sesekali bertemu pandang dengan Tira. Kenapa saya pilih tema stoicisme? Karena beberapa kali saya melihat dan mendengar cerita dari teman-teman kalau mereka tuh selalu overthinking, merasa bodoh dan khawatir yang berlebihan tentang hidup mereka. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya baca buku tentang stoicisme. Nah, saya langsung teringat tuh, kayaknya bagus aja gitu dibahas sama pakar-pakar filsafat lainnya. Gimana sih stoicisme, gimana sih cara hidup yang sederhana, sekaligus mungkin bisa menjawab dan memberi solusi buat teman-teman ini. Tira menjelaskan dengan penuh keyakinan. Presentasi selama hampir 2 jam itu menjadi sangat menarik dengan topik yang diangkat. Sangat dekat dengan kehidupan mereka. Ditambah kehadiran Yitro yang melengkapi diskusi sore itu. Menurutku oke sih ini temanya. Cuma yang jadi PR buat kita tuh gimana cara mengemas acara ini biar menarik. Karena kalau dipikir-pikir ini kan stoicisme tuh tentang ajaran filsafat gitu kan, filsuf. Filsafat tuh bukan hal yang mudah buat dipelajari, tapi sebenarnya juga nggak sesulit itu kok. Tapi oke lah, kita riset dulu aja kebutuhan materi apa yang sebaiknya kita angkat. May I join your division, Tir? Yitro yang kali ini bicara langsung menawarkan dirinya untuk ikut meriset materi ini. Dan tentu saja disambut sorakan dari anggota lainnya yang menyetujui ide ini. Tira sebagai koordinator hanya bisa tertawa dan ikut menyetujuinya. Dia berpikir Yitro akan sangat membantunya untuk bisa meriset stoicisme dengan detail. Bisa-bisanya dia yang baru datang langsung nawarin dirinya join di divisiku. Batin Tira. Seperti biasa, setelah kelas diskusi selesai, mereka tak kunjung pulang dan pastinya menginterogasi Yitro yang secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Gila, gak kabar-kabar sih kalau balik ke Indonesia. Oci heboh yang sudah siap dengan ponsel di tangannya untuk merekam jawaban Yitro. Ala-ala anak muda zaman sekarang. Gak sempet ngabarin, udah keburu berangkat ke airport. Jawab Yitro santai sambil tertawa kecil. Di balik kerumunan anggota Kritism yang sedang menginterogasi Yitro, Tira dan Arnel masih berdiskusi sambil merapikan proyektor yang sedikit berantakan.
Gila tuh orang, pergi nggak pamit, datang nggak ada kabar, gerutu Arnel sambil menggulung kabel proyektor lalu mengikatnya dengan tali. Tira hanya tersenyum sambil mengingat fakta bahwa Yitro benar-benar tidak berpamitan pada mereka 3 tahun lalu saat dia berangkat ke Aussie. He has his own word kan kak, ujar Tira sambil menutup telepon. Aku duluan ya kak, Tira udah di depan nih soalnya, sambung Tira mengisyaratkan untuk pamit duluan karena Dira, pacarnya, sudah menjemputnya di depan. Mereka berdua berpisah. Tira langsung keluar menuju pintu tanpa berpamitan pada yang lain karena ponsel yang ada di tangannya sudah berdering berulang kali. Tanpa dia sadari, sepasang mata memperhatikannya keluar dari ruang diskusi. Suasana warung kopi malam itu menjadi syahdu saat di luar gerimis dan diiringi musik piano klasik, membuat suasana menjadi tambah hangat. 3 orang itu menghadap gelas kopi sesuai pesanan mereka masing-masing. Oci dengan red velvet signature-nya, Arnel lebih suka ice caramel macchiato dengan extra whipped cream dan saus karamel, sedangkan Yitro seperti biasa, ice americano andalannya. So how's life guys, how's criticism? Yitro akhirnya membuka pertanyaan setelah sedari tadi dia diserbu berbagai pertanyaan dari Oci dan Arnel. So far so good, how about you? Enak hidup di Aussie? Tanya Oci sambil melahap french fries-nya. How's life in Aussie? Mr. Yitro Lahlam, Bachelor of Communication, sambung Arnel dengan nada mengejeknya. Arnel yang belum juga menyelesaikan studinya mulai merisak Yitro. Wih, Didi, kenapa pada sensitif banget sih? Jawab Yitro sambil terbahak-bahak. Lah, gimana gak sensitif? Pergi gak pamit, tiba-tiba pulang gak ada kabar langsung muncul begini. Gila ya Anda, protes Arnel yang disambut tawa oleh Oci dan Yitro. Ketiganya melanjutkan obrolan dengan hangat. Masih sama seperti 3 tahun lalu. Mereka selalu mensupport satu sama lain. Mungkin orang lain akan iri melihat persahabatan mereka. Oci saat ini sudah menyelesaikan sarjananya dan bekerja di Bank Nasional di kota ini. Yitro sebenarnya sudah lulus 2 tahun lalu. Kemudian dia bekerja di production house di Australia selama 1 tahun. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan real estate milik keluarganya. Sedangkan Arnel, dia terlambat lulus karena harus mengelola warung kopi yang saat ini sedang dalam proses pembukaan cabang kedua di kota sebelah. They are great. Mereka masih menikmati waktu ngopinya ketika di luar gerimis masih membasahi jalanan yang saat itu cukup lenggang. Di saat itu terdengar lantunan musik klasik yang sangat familiar di telinga Yitro. Moonlight Sonata. Moonlight Sonata, pilihan lagumu bagus juga Nel. This one is my favorite, ujar Yitro setelah menyadari musik dari Beethoven itu melantun lembut menyebar di tiap sudut ruangan. Well, sebenarnya bukan aku sih yang milih lagu apa yang diputar di kafe ini. Tira tuh yang milih. Seleranya tuh benar-benar klasik, jadul, aneh gitu. Tapi kadang juga enak sih. Jawab Arnel yang disambung penjelasan bahwa Tira menjadi salah satu pegawai di kafe miliknya ini sejak setahun yang lalu. Yitro yang mendengar itu sedikit kaget, mengingat sisi introvert Tira yang masih melekat pada dirinya saat terakhir bertemu kala itu. Moonlight Sonata First Movement masih terdengar lembut mengiringi cerita-cerita 3 sahabat ini saat Yitro yang duduk menghadap keluar jendela melihat mobil HRV berwarna hitam yang berhenti tepat di depannya. Yitro yang hendak memalingkan wajahnya mendadak terpaku setelah melihat siapa yang turun dari mobil itu. Tira yang keluar dari mobil itu masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat mereka berada di kelas diskusi, namun dengan raut wajah yang berbeda. Yitro kemudian mendeskripsikan bagaimana raut wajah Tira saat itu dan bertanya, apa dia sedang marah?
Wajahnya terlihat muram, batinnya. Ditambah cara Tira membanting pintu mobil dengan keras, membuat Yitro yakin bahwa Tira habis bertengkar. Dengan siapa? Pacarnya, tanya Yitro dalam hati. Terlihat Tira sangat kesal hingga terdiam sesaat di depan kafe itu. Dia mengacak-acak rambutnya yang terurai dan menunjukkan sikap frustasi sambil menendang udara yang ada di depan kakinya. Dia terlihat menyedihkan. 5 menit berlalu. Tira yang sedang menenangkan diri memutuskan untuk masuk ke dalam warung kopi tempat dia bekerja paruh waktu. Yitro yang sedari tadi memperhatikan Tira mengalihkan pandangannya ke gelas kopi yang dia pesan saat Tira membalikkan badannya untuk masuk ke dalam warung. Terdengar suara pintu yang terbuka saat Tira benar-benar masuk ke dalam ruangan ini. Lah, udah datang aja, Tir. Arnel menyapa Tira yang sepertinya tidak sadar dengan keberadaan mereka bertiga. Tira yang awalnya tak menyadari juga langsung berhenti dan menghampiri meja mereka sambil memperbaiki raut mukanya yang masam menjadi tersenyum. Iya kak, takut kehujanan tadi, jawab Tira. Hai Kak Oci, udah lama nih. Kak Yitro, it's good to see you back. Lanjut Tira menyapa Yitro dan Oci yang disambut senyuman dari mereka bertiga. Aku ke belakang dulu ya, mau ganti baju dulu nih. Sambung Tira sambil menunjukkan bajunya yang terlihat sedikit basah akibat gerimis di luar. Padahal itu hanya alasannya saja untuk menghindar agar tidak ketahuan oleh bosnya itu setelah dia bertengkar dengan pacarnya. Tira meninggalkan meja mereka dengan senyum yang sedikit dipaksakan dan menuju ke ruangan karyawan yang terletak di bagian belakang kafe. Dia masuk ke kamar ganti untuk mengganti pakaiannya dengan kaos hitam bertuliskan Epictetus dan memutuskan untuk duduk di beanbag yang ada di sudut ruangan itu. Ia memejamkan mata sambil memijat keningnya yang sedikit pusing akibat terkena tetesan gerimis di luar tadi. Saat masih memejamkan mata, Tira dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka. Hai, toiletnya di mana, Tir? Ternyata Yitro yang masuk. Tira yang setengah kaget lalu beranjak berdiri. Oh, inikah di samping? Padahal di depan ada loh sebenarnya, jawab Tira menunjukkan letak toilet karyawan dan menjelaskan bahwa sebenarnya ada toilet yang lebih dekat dari ruang pelanggan. Iya, tadi Arnen nyuruh ke sini, jawab Yitro sambil menuju toilet. Yitro masuk ke dalam toilet dan menatap kaca yang ada di atas wastafel berwarna putih. Apa yang bikin Tira kayak gitu tadi ya? Batin Yitro sambil mencuci tangannya. Kedatangannya ke toilet sebenarnya hanya untuk melihat keadaan Tira setelah apa yang dia lihat tadi di depan kafe. Dan benar, sebelum Yitro memutuskan masuk ke dalam ruangan karyawan tadi, dia melihat Tira sedang memijat keningnya dan semakin yakin bahwa Tira baru saja melalui hal yang berat. Yitro keluar dari toilet dan mendapati Tira sedang menaruh kepalanya di meja tengah ruangan itu. Are you okay? Tanya Yitro yang disambut dengan Tira yang sedikit kaget dengan pertanyaan barusan. Udah kak, tanya Tira yang langsung berdiri dan memasang senyum manisnya. Tira beranjak membukakan pintu saat Yitro meraih tangan Tira, menghentikan langkah Tira dan kembali bertanya. Are you okay, Tira? Tira yang kaget kemudian membalikkan badannya. It's okay kak, I'm fine, jawab Tira tersenyum sambil melepas tangan Yitro yang masih menggenggam tangan Tira. Tira kemudian melanjutkan langkahnya untuk membuka pintu ruang karyawan. Sure, aku cuma mastiin aja sih, I thought you were mad with someone, ucap Yitro sambil mendekati pintu. Aku lihat kamu tadi di depan, turun dari mobil terus kelihatan kesel. Pardon me if I'm wrong. Pacar, tanya Yitro yang membuat Tira membelalakan mata dan tergagap. Gak apa-apa kok kak, cuma berantem kecil. Iya, pacar, jawab Tira tergagap.
Kemudian Yitro tersenyum dan meninggalkan Tira sendiri di ruangan karyawan. Tira merutuki dirinya sendiri dan berpikir, bagaimana bisa Yitro mengetahui hal ini? Kembali dia mengacak-acak rambutnya yang tadi susah diikat rapi. Yitro berjalan menyusuri lorong menuju mejanya dan menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Ada rasa kecewa saat menyadari bahwa Tira benar-benar memiliki kekasih hati. Namun juga marah, seakan tidak terima dengan apa yang diperbuat pacar Tira. Sampai Tira seperti itu tadi. Apa Tira benar-benar mencintai pacarnya? Apa aku benar-benar terlambat? Apa Tira benar-benar bahagia? Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu menguasai pikirannya selama berjalan ke mejanya. To be continue. Oke, jadi gitu guys, cerpen yang aku buat yang dibuat kali ini. Dan kalau teman-teman tadi nanya apa sih artinya judulnya Dove il Bagno per Favore, itu kalau dalam bahasa Italia itu artinya adalah boleh saya tahu di mana kamar kecil. Hal ini menandakan apa ya, kalau di pikiran saya pertanyaan ini adalah jembatan berawalnya kembali hubungan Tira dan Yitro setelah sebelumnya di cerpen-cerpen saya sebelumnya itu mereka terlibat beberapa konflik kayak gitu dan terpisah karena Yitro keluar negeri kayak gitu. Nah, buat yang kepo gimana sih kisahnya mereka tuh awal-awalnya, itu kalian bisa langsung aja ke blog saya di medium.com/saraskinayomi24. Di situ ada beberapa cerpen yang prequel ya, berarti ya prequel dari cerpen yang saya bacakan ini. Gitu guys. Jadi terima kasih karena sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan saya bercerita. Langsung kunjungi blog saya yang ada di bawah ini, medium.com/saraskinayomi24 kayak gitu. Di situ kalian akan menikmati hasil karya imajinasi saya yang liar ini. Dan kalau boleh sih bisa di komen dan di like kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.